Jenderal besar kita. Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Jangan lupa jam 4 sore di lapangan dekat sekolah ya. Ya. Cintai Indonesiamu. Si imut yang ngegemesin, punya banyak ulah lucu. Dan selalu terlihat ceria. Tapi cuma berteman dengan anak baik. Masya and the Best. Tapi pun, pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumah dinas orang nomor 1 di Kabupaten Lampung Selatan. Saya akan berbincang seru dengan sosok inspiratif Haji Nanang Ermanto. Penasaran gimana keseruan kami? Yuk ikuti saya. Baik pemirsa, pagi ini saya sudah bersama dengan orang nomor 1 di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Haji Nanang Ermanto. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Ya. Pak, konon kabarnya nih, saya dengar-dengar dulu Bapak pernah 5 kali ditolak sekolah nih, bahkan sampai masuk sekolah anak nakal. Bisa diceritakan kepada pemirsa semua yang di rumah, bagaimana nih ceritanya? Ya, ini pengen tahu beneran ini kayaknya ya. Iya Pak, pengen Tentang tahu banget sosok nih. Nanang gitu ya. Ya. Jadi gini Mbak, ya ketika saya menjalani suatu proses perjalanan hidup saya memang benar. Dari SD, SMP sampai SMA. SD saya 5 kali, SMP saya memang saya sekolah khusus di luar biasa anak-anak nakal. Yang mana sebelumnya saya ada satu proses sekolah yang untuk penitipan anak negara di Tangerang, khusus anak nakal. Tapi Khusus anak nakal juga ya Pak ya? Ya? Khusus anak nakal Anak juga nih? nakal juga Mbak, iya. Nah ketika itu alhamdulillah saya 3 tahun lulus dari SMP Handayani Jakarta Selatan Cilandak, Kecamatan Cilandak itu saya lulus dari sekolah anak-anak nakal tersebut. Saya pulang ke Lampung. Nah tadi yang kata Mbak bahwa begitu tamat saya sulit mencari sekolah SMA ya SLTA. Itu tadi ada labelnya, label SLBE anak nakal, sekolah luar biasa bagian E anak-anak nakal. Anak nakal. Iya, nah anak nakal. Nah disitulah mungkin kepala sekolah ada satu pertimbangan, pertimbangan seolah-olah saya ini yang luar biasa, benar-benar mentang-mentang luar biasa nakalnya, mungkin nggak bisa lagi dibina. Saya katakan kepada kepala sekolah, saya ini sudah lulus Pak, katanya. Dinyatakan saya lulus, saya udah pengen punya masa depan, tapi dia
alasan-alasan dia Mbak, alasan-alasan yang nggak masuk di akal bagi seorang pendidik. Ya, dan harusnya kan sekolah ini membina anak-anak yang tadinya nakal menjadi baik. Nah, Tapi malah harusnya. banyak anak-anak yang mengeluarkan anak-anak nakal nih Pak di sekolah. Seperti apa Nah, itu Pak? justru itu Mbak, inilah dunia pendidikan. Seharusnya kalau mempunyai jiwa pendidik, jiwa seorang guru, ini tuh pembelajaran saya lah ya, kepada khususnya pada guru-guru ya, bagaimana kita membina atau mendidik putra-putri yang untuk memang sebagai anak bangsa, ini kewajiban tanggung jawab sebagai dunia pendidikan itu sendiri. Tapi ya kalau pilih-pilih, kadang-kadang dia milih-milih anak-anak yang nggak nakal, mencetak anak nakal timbulnya Mbak. Nah, belum tentu anak nakal itu akan nakal seterusnya. Contoh seperti saya berjalan dengan seperti ini, nyatanya saya bisa sukses dalam kehidupan saya, karir saya. Nah, belum tentu yang anak baik-baik. Nah, inilah pelajaran untuk para pendidik khususnya di Lampung Selatan lah ya. Saya memberikan suatu, apalagi sekarang saya menjadi bupati. Saya akan penekanan saya di dalam pendidikan. Itu jangan kita ada suatu diskriminatif tentang dunia pendidikan itu sendiri terhadap anak-anak. Nah, ya saya dari anak sekolah lulusan anak nakal, saya bisa menjadi pemimpin. Saya dari tingkat BPD, dari kepala desa saya Mbak. DPR 2 periode. Nah itu. Dulu kan Bapak masuk sekolah anak nakal nih. Bisa dibilang anak nakal ya dulu Pak Iya, ya. Mbak. Kok sekarang bisa sih Pak jadi bupati nih? Gimana ceritanya nih Pak? Nah ini perjalanan pertanyaan yang luar biasa. Kok bisa anak nakal Jadi bupati perjalanan gitu. jadi bupati? Apakah harus bupati jadi anak-anak yang nggak nakal? Nah ini nyatanya saya anak nakal jadi bupati. Nah ini untuk kita semua, khususnya orang-orang tua, jangan pernah berhenti sejauh mana tentang pendidikan terhadap putra-putrinya. Saya menjadi bupati ini karena saya berorganisasi Mbak. Berorganisasi. Di situlah terterpa saya di organisasi itu, bagaimana saya tahu siapa jati diri kita, karakter kita. Nah di situ tertepanya saya di organisasi. Organisasi apa nih Pak yang Bapak ikuti sampai membentuk karakter Bapak menjadi Bupati Lampung Selatan saat ini? Nah karena saya senang berorganisasi, saya di partai politik Mbak. Di partai politik yaitu di PDI Perjuangan. Itu dari PDI Perjuangan, disitulah saya terdidik berorganisasi, digembleng ideologi-ideologi berbangsa dan bernegara. Gitu Mbak. Akhirnya saya bisa menjadi anggota kepala desa. Saya menjadi anggota DPR 2 periode. Saya dipinang menjadi wakil bupati, PLT bupati. Alhamdulillah kemarin belum lama ini kita sudah didefinitifkan menjadi bupati sampai sekarang gitu Mbak. Di balik hebatnya sosok Haji Nanang Ermanto nih, pasti ada orang di balik layarnya yang selalu mensupport Pak Nanang. Boleh diceritakan Pak kepada pemirsa di rumah siapa saja nih orang-orang yang mempunyai andil besar? Ya, terutama saya, keluarga ya, istri dan anak-anak saya. Terutama adalah kesuksesan saya di belakang ini pasti ada sang istri yang luar biasa. Istri yang luar biasa. Gitu. Nah, terus anak-anak saya. Anak-anak saya yang selalu mensupport saya hingga sampai sekarang, Mbak. Apa yang saya lakukan selalu saya diawasi oleh anak-anak saya. Bukan anak saya ngawasi saya, Mbak. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Beliau selalu mengingatkan lah gitu, Mbak. Gitu. Ada seorang wanita di balik sosok hebatnya Haji Nanang Ermanto. Saya masih ingin menggali sosok hebatnya Haji Nanang Ermanto. Masih penasaran pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap di Jendela Inspiratif.